Wah, ini prosesor Goldhorn yang paling canggih nih, yang bikin heboh dunia car audio. Penasaran nggak? Yuk kita bahas. Oke guys, balik lagi ke channel YouTube Dynamic Auto Sound. Saya Suryadi. Kali ini saya akan kedapatan prosesor tercanggih ya di saat ini ya, prosesor Goldhorn P16 Ultra. Nah, ini prosesor salah satu yang bikin heboh nih di dunia car audio. Oke, kenapa ini prosesor terbaik? Mungkin bisa kita tanyakan langsung selaku pemegang merek Goldhorn Indonesia. Oke, Pak Andreas. Jadi ya. Pak Andre, ini kan prosesor DSP P16 Ultra dari Goldhorn ya? DSP 16 Ultra. Ya. Nah, itu ada satu lagi, katanya P5 DSP Ultra. Betul. Nah, itu barangnya katanya lagi habis ya, sold out ya? Ya. Padahal barangnya harganya lumayan high end ya, di atas 100 ya. Bisa habis sold out, memang cukup hype lah, lagi hype ya, hype banget gitu loh. Nah, kemarin juga saya baru pasang tuh stok saya di Toyota Alphard, dan itu juga juara, salah satu juara di M Asia ya, tahun lalu 2024 ya. Nah, bisa dijelaskan itu apakah benar produk ini gimana high end-nya ya? High end-nya. Gitu. Jadi Goldhorn seri tertinggi itu ada dua tipe. Yang satu DSP 16 Ultra, dinamakan DSP 16 karena ada 16 channel outputnya. Kemudian satu lagi P5 DSP Ultra. P-nya itu player. Jadi dia bukan hanya DSP tapi juga menjadi satu kesatuan dengan player. Jadi 2 in 1. Kelebihannya salah satunya komponen yang digunakan tentunya merupakan komponen-komponen audiophile yang terbaik saat ini. Contohnya, semua kedua unit ini menggunakan 3 core. Ya, jadi seperti komputer itu kelasnya server, punya 3 CPU yang berproses di 192 kHz sampling rate. Dan itu merupakan yang tertinggi saat ini di audio, termasuk di home audio pun paling tinggi saat ini 192 kHz sampling rate-nya. Dan 3 core itu juga salah satu yang paling high end. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, digunakan juga DAC seri terbaik juga dari ESS, yaitu serinya ES9038 Pro. Ini juga paling tinggi. Ya, satu unit ini menggunakan 2 unit DAC. Nah, juga menggunakan ada lagi yaitu namanya clock. Clock ini yang mengatur timing digital, kapan dia 0, kapan dia 1, itu harus presisi sekali. Nah, itu di dalam satu unit ini menggunakan 3 clock. Tapi bukan clock biasa, clock yang ultra low noise, juga ultra low phase. Jadi dia nggak ada phase miring, dia benar-benar 0 atau 1 gitu. Jadi benar-benar timingnya pas. Selain itu dia bisa koneksi ke handphone via OTG. Jadi kalau handphone dikonek ke dia via OTG, itu berbeda dengan Bluetooth. Dia bisa resolusi 32 bit 192 kHz. Gitu. Jadi sangat berbeda lah ini dengan kelas bawahnya maupun DSP lain. Ini benar-benar DSP yang ultra high end gitu. Memang jadi harganya memang jadi mahal, tapi karena ya udah ini benar-benar yang terbaik dikasih jadi satu di sini gitu. So ini jadi P16 Ultra sama P5 DSP Ultra itu komponen dalamnya sama. Bedanya yang satu ada player, yang satu tidak ada player. Jadi misalnya orang udah punya player, beli aja DSP 16 Ultra. Tapi kalau belum punya player, saya sarankan beli P5 DSP Ultra. Kenapa? Player dan DSP-nya integrated menjadi satu. Terus ada juga USB OTG-nya juga ada. Sama. Fiturnya sama persis. Oh, sama. Oke. Beda ada player dan tidak ada player. Oke. Jadi itu salah satu keunggulan juga dibandingin DSP lain ya. Iya. Nah, apa nih efek dari komponen-komponen yang dijelasin? Itu hasil suaranya atau
listening experience buat customer-nya bagaimana tuh? Nah, itu yang paling penting ya. Jadi percuma semua komponen high end, tapi kalau hasil suaranya jelek. Jadi memang harus didengerin. Jadi komponen yang high end itu harus dirakit sedemikian mungkin, diracik sedemikian rupa supaya suaranya bagus. Jadi yang kita dengar dari dua produk ini suaranya itu detail, dynamic, tapi musical. Nah ini sangat sulit. Biasanya yang detail, dynamic, wah gagah berani tapi tampilnya ugal-ugalan gitu. Jadi didengar itu, wah brutal, capek. Digital gitu, ya, digital banget gitu. Betul. Tapi yang satu lagi musical, mellow, tapi nggak keluar detailnya, nggak enak juga gitu. Kita nggak bisa dengar musiknya dengan jelas, lafal pengucapannya nggak jelas. Nah dua produk ini bisa menyeimbangkan dua itu loh, antara detail dan musikalitasnya. Itu yang saya berasa dibandingkan tipe-tipe di bawahnya ini solid sekali gitu. Dynamic dan solid gitu, imagingnya itu gampang kita lihat gitu, gampang kita perhatikan dan musikalitasnya itu bisa membawa kita masuk ke dalam musiknya. Oh, pantesan salah satu best seller ya, jadi sold out gitu ya, P5-nya. Ya, P5 itu salah satu best seller. Padahal harganya cukup fantastik loh. Ya, betul. Tapi memang kualitasnya sejalan dengan harganya. Gitu. Iya. Dan ini juga booming ya bahkan di Eropa gitu ya. Saya lihat waktu itu banyak banget yang pakai prosesor ini atau yang P5 ya, banyak banget. Ya. Jadi di Eurofinal, di EMA Eurofinal di Salzburg itu kalau kita pergi tahun lalu 2024 banyak sekali mobil yang juara. Jadi itu 5 kelas unlimited itu semuanya menggunakan Goldhorn P5 DSP Ultra atau DSP 16 Ultra. Jadi mereka pun orang Eropa yang sangat sadar kualitas saja ya mau beli produk ini walaupun made in China gitu. Tapi memang kualitasnya bagus gitu. Padahal orang Eropa itu paling anti betul. Tapi kalau mereka mau berarti memang something is special itu. Sesuatu yang spesial sekali sehingga mereka mau gitu ya pakai produk China gitu. Oke, saya lihat juga di banyak tuh orang pencinta di sosial media ya, dia suka media player portable DAP atau rumah ya, streamer. Nah itu apakah media playernya itu bisa diaplikasi juga ke mobil? Ya. Kualitasnya gimana? Lebih bagus itu atau dibandingin yang sudah ada playernya? Oke. Pertanyaan yang baik. Menurut saya begini ya, kalau kita punya DAP atau streamer, kita koneksi ke DSP 16 Ultra bisa juga. Tapi semuanya tergantung koneksinya. Artinya nanti kabel apa, pasti ada keterbatasan dari rate samplingnya. Jadi misalnya kita pakai digital koaksial itu terbatas di 24 bit 96 kHz. Lebih dari itu biarpun prosesornya bisa, playernya bisa, tapi kabelnya terbatas gitu. Jadi kalau pakai USB bisa lebih tinggi, bisa 32 bit 192 kHz gitu. Tapi selalu ada masalah dengan konektivitas biasanya. Jadi nanti ada file tertentu yang bisa nggak keluar suara. Nah ini yang jadi kendala. Nggak keluar suara berarti nggak kompatibel ya? Ya karena keterbatasan kabel. Nah kalau pakai USB kan nggak bisa panjang. Iya. Sedangkan ini biasanya unitnya ditaruh di belakang. Jadi kalau mau pakai kabel panjang juga USB panjang itu biasanya nggak keluar suara karena udah banyak cheater di sepanjang jalan, banyak terpengaruh oleh RFI dan EMI. Jadi banyak sekali kendala seperti itu. Nah, kalau dibandingkan dengan P5 DSP Ultra, itu playernya udah di dalam DSP-nya. Itu pasti tidak ada masalah dengan kompatibilitas. Semua file asal sampai DSD 256 atau PCM 32 bit 192 kHz pasti bunyi, pasti keluar suara karena nggak ada masalah dengan kompatibilitas. Yang kedua, dia bisa dikoneksi ke head unit asli mobil. Jadi kita nggak perlu lagi DAP-nya dikeluar, di-charge, masuk lagi ke mobil atau pakai streamer, pakai converter, voltnya nggak sama dan seterusnya. On off-nya pun bingung. Kalau ini betul-betul koneksi ke mobil, lalu kita bisa kontrol dari head unit asli mobil dengan menambahkan aplikasi melalui Android box. Ya, atau pakai Android box bisa atau kita ganti head unit Android. Kemudian remote steer-nya pun bisa jalan. Jadi hampir semua mobil Goldhorn ini menyediakan plug and play untuk menjalankan remote steer. Remote steer-nya bisa mengontrol audio asli mobil, bisa juga mengontrol player dari Goldhorn. Jadi kalau dibandingkan, kalau menurut pikiran saya selalu
yang built-in lebih unggul karena kompatibilitas dan fleksibilitas tadi. Lebih irit juga kabel. Ya. Jadi nggak usah beli kabel lagi. Betul. Ada lagi yang menyebabkan dia lebih unggul. Jadi player Goldhorn itu kenapa disebut DSD player? Oke. Nah ini mungkin banyak yang belum tahu, player Goldhorn semua disebut tadinya namanya itu bukan P, tapi DSD player. Nah DSD player kenapa disebut DSD player? Karena semua file yang masuk itu di upsampling Oh, oke. ke DSD. Oh, biarpun filenya WAV, PCM, FLAC semua di upsampling ke DSD dan DSD itu adalah yang paling musikal hari ini. Jadi kalau diperhatikan di home audio semua lagi rame menggunakan HQ player, upsampling ke DSD. Semuanya lagi rame ke DSD player. Ke upsampling ke DSD. Nah, itu sudah tersedia di Goldhorn. Itu yang membuat dia suaranya bisa musikal. Oh, oke Iya. oke. Kayaknya itu belum ada di prosesor lain deh. Belum ada. Jadi player-player lain tidak di upsampling. Ini di upsampling ke DSD. Oh, oke. Jadi otomatis ya. Jadi Iya. file apapun pasti Di langsung upsampling. upsampling. Dan DSD itu salah satu file yang paling musikal, adalah satu format yang paling musikal hari ini. Pantesan suaranya memang beda sih. Iya, beda. Lebih begitu colok USB-nya langsung lebih keluar gitu, Iya, lebih solid, detail ya. semua keluar. Ya. Oke, kita mungkin melenceng dikit ya, ngebahas mengenai merek Goldhorn itu. Ya. Mungkin banyak customer yang teman-teman juga nanya nih, Goldhorn tuh merek baru ya, kenapa bisa sampai fenomenal gitu loh, hype banget gitu loh, booming tuh, kayak game changer di dunia car audio gitu loh. Iya. Nah, nggak hanya di Indonesia ya, Iya. kayaknya di Asia, Eropa, hampir semuanya gitu loh. Iya. Nah, mungkin bisa dijelasin sedikit tentang Goldhorn sejarahnya Ya, gimana? jadi di Indonesia memang baru 2,5 tahun, tapi luar biasa hype-nya. Terima kasih juga Pak Suryadi yang selalu dukung Ya. kita, dan memang terbukti memang kualitasnya juga bagus gitu. Ya, sampai branded DSP Iya. Eropa lain juga mulai Tergeser, Tergeser, betul. ya. Dan kita lihat tren ini bukan hanya di Indonesia, tapi juga kemarin kita pergi ke Euro Final juga Ya. banyak sekali mobil yang menggunakan Goldhorn, terutama yang seri atas karena mereka tandingnya di seri kelas Unlimited. Tapi sebenarnya merek ini sudah merek lama. Merek Goldhorn ini di Cina sudah 10 tahun dan mereka itu market leader sekarang selama 2 tahun terakhir ini. Dikarenakan reliabilitasnya, jadi produk gagalnya itu sangat kecil. Kemudian satu software bisa running semua, Ya, auto detect, softwarenya sangat-sangat nyaman digunakan, customize banget gitu ya. itu artinya dia punya programmer sendiri. Mereka punya programmer sendiri dan punya DSP core sendiri yang bisa mereka program sendiri. Jadi dia punya engineering hardware dan software. Nah, di luar itu sebenarnya mereka ini udah 20 tahun melayani salah satu merek home audio yang sangat ternama untuk OEM. Jadi mereka ini membuatkan dengan merek mereka lah gitu. Oh. Sehingga memang alih teknologinya sangat baik dari merek home audio ini tadi. Merek ini sangat ternama. Kalau saya sebutkan pasti tahu. Nah, Tapi nggak disebutin. Ya, tapi kita simpan dulu. Nah, dari pengalaman 20 tahun itu, 10 tahun mereka terapkan di mobil di Cina, nggak ada yang bawa ke Indonesia karena mereka masih bahasa Cina. Kemudian kita salah satu yang pertama Indonesia, kemudian booming banget di Indonesia, baru negara lain lihat Indonesia kok bisa heboh gitu. Jadi patokannya selalu Indonesia. Kalau car audio selalu Indonesia. Karena orang Indonesia itu sadar quality. Asal kualitasnya bagus, lihat aja mobil. Asal kualitasnya bagus, pasti dibeli. Nggak terlalu fanatik merek harus begini-begini. Asal kualitasnya bagus, terbukti bagus, dibeli. Nah, lihat Indonesia, semua negara Asia mulai jalan. Kemudian Eropa juga jalan. Itu semua gara-gara Indonesia. Iya, asal muasalnya di sini. Iya. Memang Indonesia market leader ya buat car audio. Salah satu yang terbaik lah. Iya. Oke Dre, ini kan prosesor ini memang harganya cukup signifikan ya. Ini Ultra sama P5 ya. Iya. Nah, menurut Pak Andre ini apakah worth it banget gitu loh? Apalagi kan seperti Andre yang jelasin sebelumnya, ini produk Cina. Kan dari dulu-dulu kan orang pasti meremehkan ya produk Cina ya. Nah, terus apakah customer ini rela gitu loh membayar segitu besar
untuk beli produk ini gitu loh. Ya, pada saat kita ambil video ini, harga DSP 16 Ultra ini kan udah 70 juta lebih, hampir 80. Iya. Dan juga kadang-kadang customer lebih rela ngeluarin budget untuk speaker atau amplifier gitu loh. Ya. Nah, kalau menurut Pak Andre sendiri, apakah ini salah satu pengaruh besar gitu loh? Ya. Jadi kalau dari segi harga dengan 70 juta dan P5 itu tadi 100 lebih. juta lebih ya gitu. Itu kalau menurut saya pribadi sangat worth it. Karena memang di dalamnya diberikan semua yang terbaik dari yang terbaik gitu. Jadi nggak usah pusing lagi. Jangan kalau kita bandingkan gitu kan, kalau yang lain kan harus beli card lagi, upgrade lagi gitu. Iya. Itu kalau dihitung keluar uangnya jauh lebih besar. Kalau ini benar-benar udah yang terbaik yang ada di sini. Ini casing atasnya aja dari kaca. Jadi memang betul-betul beli yang terbaik. Nah kalau ditanya apakah orang kan biasanya invest paling besar di speaker gitu ya. Ya, atau amplifier. Atau amplifier, umumnya di speaker lah memang. Speaker. Memang speaker paling pengaruh karena dia kalau di tubuh kita itu kan mulutnya, tangannya, kakinya gitu yang langsung bergerak. Tapi kalau DSP dan player ini kan otaknya. Kalau kena Parkinson, mau tangannya mau gerak juga, kalau otaknya nggak mau gerak nggak bisa gerak. Atau nggak mau getar juga ikut getar. Jadi semua tergantung dari kontrol otaknya. Jadi memang kalau prinsip audio itu di home audio juga sama. Source-nya, jadi itu DSP playernya, pilih yang terbaik. Speakernya juga pilih yang terbaik. Baru di tengahnya ini menyesuaikan. Nah, jadi memang dua-duanya sangat penting. Kalau ditanya mana lebih penting, apakah ini lebih penting dari speaker? Ya enggak. Dua-duanya penting. Otaknya penting, tapi juga organ yang langsung ini, tangan, kakinya juga penting, mulutnya juga penting. Nah kalau ampli tadi apa? Itu jantungnya, ya kan, jadi, pembuluh darahnya, kabel awal dan akhir. Ya, itu dua-duanya sangat penting. Dan orang biasanya melupakan source. Tapi saat ini orang sudah mulai sadar. Kalau source-nya jelek, ya istilahnya garbage in, garbage out. Kalau masuknya sampah ya keluarnya speakernya mau bagus kayak apa ya keluarnya akan sampah. Kayak makanan, bibit buah, bibitnya harus bagus. Sekarang kan restoran mahal mulai sadar tuh, bahan bakunya juga harus bagus. Baru dimasak sedikit dengan bumbu sedikit, hasilnya bisa enak. Nah, itu memang seperti itu. Nah kalau ditanya tadi kenapa ini merek Cina bisa hype banget gitu ya, karena memang merek Cina sekarang udah diakui gitu ya. Contoh mobil listrik gitu, begitu masuk Indonesia luar biasa laku kan. Sekarang kalau lihat di jalan banyak banget tuh BYD dan lain-lain, karena memang kualitasnya bagus, harganya murah gitu. Jadi speknya tinggi, harganya murah gitu. Otomatis yang lain terpukul, canggih gitu. Jadi semuanya udah dari layar, nyaman, kacanya double glass gitu. Nah, fitur itu nggak diirit-irit gitu, semua dikasih. Nah, itu sebenarnya yang dilakukan dengan Goldhorn. Sama prinsipnya ya. Kasih semua yang terbaik, harganya juga kalau dihitung-hitung dengan apa yang dikasih yang terbaik tadi, jadi murah sebetulnya. Iya, benar-benar. Jadi masuk akal. Dibandingin dengan merek yang lain yang buatan Eropa apa pasti tapi beda kan jauh. Betul ya, antara beda jauh atau dikasihnya yang di bawahnya gitu, atau jumlahnya yang dikurangin, misalnya prosesornya nggak 3 dan lain-lain. Nah itu ini kan saya lihat nih banyak nih sekarang channelnya banyak gitu loh. Nah, apakah pengaruh misalkan ada customer saya cuma pakai 8 channel doang deh. Cuman kan ini ada berapa? 16. Nah, apakah itu nggak mubazir gitu, kata ada beberapa kan customer begitu, saya secukupnya gitu. Karena kan sekarang teknologinya udah namanya imersif. Jadi sama seperti dulu kan kita nonton di rumah speakernya cuma 2. Kalau sekarang kan habis itu 5.1, ada 5 speaker keliling sampai belakang, kemudian 1 subwoofer, kemudian 7.1 makin banyak. Yang terakhir kan 7.1.4, ada 4 lagi di atas yang namanya Dolby Atmos segala ya. Nah, di mobil juga sama. Kalau perhatiin mobil-mobil premium kan ada speakernya di atap tuh, Lexus, semua kan ada tuh, ada speaker tengah. Jadi trennya sekarang udah nggak cuma speaker depan, sub gitu, udah nggak lagi ya? Jadi speakernya itu banyak supaya pengalaman kita bukan hanya mendengar tapi imersif. Kita tuh masuk di dalam musiknya, kita bisa ngerasain kayak kita tuh jalan di panggungnya. Kayak ikut mendalami gitu ya lagunya dalamnya itu. Kayak kita jalan di panggung lagi, ada orang main musik, kita di panggungnya kan asik banget gitu ngefeel-nya. Nah, itu imersif. Atau nonton film gitu, kayak kita ada di dalam filmnya.
Jadi nggak kita kayak nonton layar, tapi kita kayak ada di dalam filmnya. Itu kan kalau kita ke bioskop kan Lebih serunya ada itu. feel. Iya benar. Feel itu. Dibandingin di rumah cuma depan doang. Feel itu yang dibawa ke Iya, mobil sekarang. iya, Jadi iya. memang kenapa perlu 16 channel ya? Karena memang speaker di mobil sekarang banyak. Di depan ada, di center ada, di belakang ada, di tengah center ada, di belakang banget ada gitu. Jadi imersif. Iya, iya, iya. Di plafon ada. Iya, jadi ikut merasakan berasa feel Ya, suara. kalau di Goldhorn namanya Sky-Atom. Kayak Tom, yes. Oke. Jadi ya nggak mubazir. Nggak, Jadi nggak sih. ya buat kedepannya pasti pakai banyak gitu lah ya. Ya memang trennya akan seperti itu. Lihat mobil-mobil sekarang kan semuanya speakernya banyak. Alphard, Lexus, semua mobil-mobil Mercedes, BMW, semua speakernya banyak. Oke. Nah, satu pertanyaan lagi. Ini kan sekarang banyak nih yang di SPM. Iya. Nah, ini justru yang seri atas amplifier di dalamnya malah nggak ada gitu ya. Ya. Karena sebetulnya yang paling bagus amplifiernya terpisah. Oh. Jadi gini, kalau kita mau memberikan semua yang terbaik dengan 3 core, 3 prosesor, istilahnya ini seperti server. Kalau kita beli komputer kan CPU-nya 1, ini CPU-nya 3, udah kualitas server. Clock-nya 2, DAC-nya 3. Ya nggak muat kalau dikasih ampli lagi, mau size-nya segini. Mungkin kalau dikasih ampli lagi jadi besar, susah Oke, naruhnya. oke. Jadi memang ini didesain khusus untuk player DSP atau DSP aja. Jadi hasil suaranya pasti Amplifiernya lebih bagus terpisah. dong. Pasti lebih bagus karena semua yang terbaik dimasukin ke situ. Oh, jadi amplifiernya di Terpisah. luar, jadi ya otomatis suaranya beda ya. Karena dianya dijejali dengan segala sesuatu yang terbaik. Oh. Nah kalau DSP M atau DSP player dan M yang jadi satu unit, ya semuanya kita kurang-kurangin. Core-nya 1, Iya, iya, DAC-nya 1, Ya. clock-nya 1. Oke. Yang penting ada hidup, ada amplifiernya, tapi kan praktis. Satu unit bisa running semua, amplifiernya udah di situ. Ya, jadi buat jawaban nih buat yang customer banyak kan ada yang nanya lebih simpel lah pakai ini apa suaranya ini suaranya pasti beda. Ya sampai Jadi, batas tertentu itu bisa diterima, tapi kalau mau high end banget ya harus Ya, terpisah. pasti beda. Ya, Ya, beda, ya. pasti beda. Oke. Nah itu salah satu jawaban. Jadi selama ini banyak orang nanya Iya. gitu. Oke guys, sampai di sini dulu bahasan tentang ultra high end DSP dan player DSP dari Goldhorn. Nah ini memang produk ini bukan kaum mendang-mending ya. Jadi buat kalian memang benar-benar fanatik ingin kualitas terbaik, nah ini salah satunya pilihan prosesor terbaik saat ini ya. Yang dipakai banyak audio file segala untuk di car audio, competition juga termasuk. Nah buat yang tertarik bisa datang ke toko kita Dynamic Auto Sound. Nah kita tersedia dengan produk ini, dan buat kalian yang ingin bertanya bisa tanya langsung ke bagian komen di video ini. Oke, see you guys another video. Bye.